Halo Sobat Bisnis, jumpa lagi dalam Bistalk, bincang peluang bisnis dihadirkan oleh Info Brand TV Indonesia #1 Brand Media Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar peluang bisnis lagi nih, yang tentu saja sangat menarik dan sangat potensial untuk dikembangkan gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa peluang bisnis tidak melulu seputar bisnis kuliner, tapi ternyata juga bisnis transportasi online. Dan saya yakin mitra bisnis semuanya sudah tahu nih dengan transportasi online yang satu ini. Namun saya juga yakin banyak mitra bisnis yang belum tahu bahwa brand transportasi online ini ternyata membuka peluang bisnis gitu ya. Dan brandnya apa? Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa narasumbernya. Halo Mas Dana. Halo Mas Agus. Apa kabar Mas? Sehat. Mas Agus sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, langsung saja bisa disapa Sobat Bisnis semuanya Mas. Halo Sobat Bisnis semuanya, saya Dana dari Maxim Transportasi Online. Saya sebagai sales manajernya. Begitu Mas Agus. Oke, kita sudah berkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini dan brandnya adalah Maxim gitu ya. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa saya yakin Sobat Bisnis semuanya sudah tahu nih. Karena cuman ada sedikit pemain transportasi online yang ada di Indonesia ini. Dan transportasi online yang satu ini sangat menarik karena menawarkan peluang bisnis atau peluang kemitraan seperti itu gitu ya. Namun sebelum kita membahas seputar peluang bisnis yang ditawarkan, kita akan mengupas terlebih dahulu nih mengenai sejarah dan bagaimana keunggulan dari Maxim ini gitu Mas. Baik Mas Agus. Jadi bisa diceritakan dulu nih bagaimana sih sejarahnya Maxim hadir di Indonesia Mas, silahkan. Oke. Nah, Maxim sendiri itu masuk di Indonesia 2018 ya Mas ya. Oke. 2018. Nah, di sana itu kita mulai perkembangan semuanya dari kota besar sampai kota kecil. Nah, dari situ kita mulai membuka yang namanya kemitraan nih Mas. Oke. Nah, kita membuka mulai kemitraan dan berjalannya waktu kita sudah ada di 250 kota. Nah, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke nih. Nah, dan 180 lebih dari kota-kota tersebut itu adalah mitra-mitra franchise kami, Mas Agus. Oke, jadi hadir di lebih 180 kota di Indonesia. Benar sekali. Dan yang mengembangkan atau mengelola bisnis-bisnis Maxim di kota-kota itu tadi adalah mitranya. Benar sekali Mas. Menarik jadi sekali, mitra-mitra kami yang mengelola kota-kota tersebut. Oke, menarik sekali. Jadi kita tahulah ya, bahkan saya yakin masyarakat atau sobat bisnis semuanya sudah mengetahui dan merasakan layanan transportasi online. Ada motor, mobil, terus layanan delivery seperti itu ya. Kargo. Ya, kurang lebih seperti itu gitu. Benar kan. sekali, Mas. Nah, kalau Maxim sendiri seperti apa layanan yang ditawarkan, Mas? Nah, benar sekali Mas, dari Maxim sendiri itu kita sudah mencakup semua layanan sebenarnya Mas. Dari motornya, dari mobilnya, terus ada kita juga kargo, terus ada pengantaran ataupun delivery, dan pastinya untuk makanan kita ada juga di food and shop ataupun food and goods begitu Mas. Nah, dan untuk Maxim sendiri kita pastinya untuk layanan yang paling the best nih harganya untuk pelanggan-pelanggan kita. Begitu Mas. Oke, menarik sekali Mas. Jadi harganya paling kompetitif dibanding dengan yang lain gitu ya. Benar Mas. Oke. Namun apakah ada keunggulan yang lain Mas? Karena saya tahu Maxim ini banyak beroperasinya itu di kota-kota bisa dikatakan tier 2 dan tier 3 yang barangkali di sana itu minim dengan pesaing gitu ya Mas ya. Benar Mas. Ya. Jadi jadi kita mengambil dari awal terlebih dahulu Mas tentang pengembangannya Maxim itu sendiri. Dengan dari Maxim itu sendiri kami memang untuk merujuk pelanggan-pelanggan yang ingin menggunakan transportasi dengan aman dan harganya yang murah. Begitu. Nah, kami membuka untuk di seluruh Indonesia
yang seperti saya sebutkan tadi, kita sudah ada di 250 lebih kota di seluruh Indonesia, yang dimana itu pelanggan kita sangat-sangat senang menggunakan Maxim itu sendiri. Karena layanan kita sudah lengkap. Seperti saya sebutkan sebelumnya, kita ada motor, ada mobil, dan mobil itu kita ada 2 jenis juga, untuk pemilihan yang mobil biasa dan mobil yang large untuk yang 7 seater. Nah, begitu. Dan untuk kita kargo juga ada. Jadi untuk pengantaran barang-barang, mungkin buat contoh mereka pelanggan kita mau pindahan rumah nih, Mas. Nah, mau pindahan rumah, mereka bisa mengambil layanan kargo kita. Begitu. Jadi di satu layanan, di satu aplikasi Maxim itu kita sudah memiliki semua layanan. Nah, berbeda dengan kompetitor yang lain, mereka hanya mungkin kargo saja, begitu. Dan untuk layanan motornya saja. Nah, keuntungan kita itu kita memiliki semua layanannya, Mas. Nah, jadi semuanya itu bisa digunakan oleh pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu sih keunggulan kita, Mas. Jadi tadi Mas Dana juga menyinggung mengenai harga yang kompetitif. Apakah harga yang kompetitif itu juga berlaku untuk layanan-layanan yang lainnya juga, Mas? Tadi Mas Dana juga menyebutkan bahwa layanannya mulai ada dari motor, terus mobil gitu ya, terus delivery, terus sama kargo juga ada. Apakah semuanya itu bisa kompetitif dibanding yang lain, Mas? Sangat-sangat bisa kompetitif sekali, Mas. Jadi itu kita memang sudah melakukan pengecekan pasarnya terlebih dahulu sebelum kita menentukan harganya dari departemen kita, begitu, Mas. Nah, setelah departemen kita mengecek pasarnya seperti apa, terus penggunanya itu menyasarnya bagaimana, dan penggunaannya itu untuk apa. Nah, dari sana kita bisa menentukan harga-harga kita yang sangat kompetitif ini dengan kompetitor kita yang lainnya. Jadi harga itu ditentukan berdasarkan dari kebutuhannya, Mas. Maksud saya apakah memungkinkan ketika di wilayah satu dengan wilayah yang lain ini harganya bisa berbeda seperti itu? Untuk penentuan berbeda itu bisa saja, tapi itu nanti tergantung lagi, karena kami memiliki fleksibel kepada para mitra-mitra sekalian ataupun owner yang sudah membuka kantor Maxim di wilayah-wilayah mereka masing-masing itu, untuk nantinya bisa meningkatkan harga orderan atau menurunkan harga orderan sesuai kembali lagi kebutuhan di lapangan mereka. Begitu. Jadi yang menentukan harga itu tadi adalah si mitra ini gitu ya? Dari departemen kami terlebih dahulu. Nah, ketika nanti dari departemen kita itu mereka sudah membuat di daerah, sebenarnya itu sudah rata sih, Mas. Rata itu rata-rata Rp10.000. 10.000. Atau ada, katakanlah istilahnya ada head gitu ya. Pokoknya bottom nih sekian nih, seperti itu. Pasti ada. Pasti kita sudah ada bottomnya itu minimal itu berapa. Nah, tapi kembali lagi seperti saya katakan tadi, bahwasanya kami memberikan fleksibel nih ke para mitra ataupun owner, untuk harga itu nanti tergantung dari kebutuhan di lapangan mereka kembali. Karena kita tahu bahwasannya untuk di Pulau Jawa dan di Pulau Kalimantan seperti itu, Mas, ataupun di Papua itu pastinya untuk harga BBM kita kan berbeda, Mas. Pastinya kalau di Pulau Papua ataupun Pulau Kalimantan nantinya harga perjalanan ataupun argonya nanti disamakan dengan Pulau Jawa, pastinya drivernya kita akan rugi di bensinnya seperti itu. Jadi itu tadi kami berikan fleksibel. Mas Dana, saya sebelum membahas lebih lanjut mengenai peluang bisnis yang ditawarkan, sekali lagi itu ya, saya tertarik dengan, jadi Mas Dana tadi juga menyinggung bahwa awalnya itu Maxim itu hadir di kota-kota besar gitu ya. Benar, Mas. Namun akhirnya itu Maxim melebarkan sayapnya, hadir di kota-kota kecil dan menawarkan peluang-peluang bisnis yang ada di kota-kota kecil tersebut. Apa masalah alasannya, Mas? Jadi Maxim sendiri ini
sangat fleksibel sebenarnya Mas. Oke. Jadi mereka ingin mengembangkan Maxim ini seluas-luasnya. Oke. Nah, seluas-luasnya kita belum masuk ke daerah-daerah tersebut terlebih dahulu. Maxim sendiri kita sudah ada di beberapa negara. Oke. Begitu Mas. Nah, di Asia Tenggara kita sudah di Indonesia, di Malaysia juga ada, di Thailand juga ada, di Filipina juga sudah ada. Nah, untuk pengembangannya itu kita sangat luas jangkauannya, dan untuk di Indonesia sendiri kita memang sudah membuka di kota-kota besar. Ya. Namun kita melihat nih Mas, ada peluang di kota-kota yang lebih kecil. Ya. Di sana, karena ketika kami melihat di lapangan sendiri ternyata banyak bisnismen yang ternyata mereka tertarik dengan bisnis transportasi online itu tersendiri. Oke, ya. Nah, melihat peluang tersebut, dari situlah Maxim mulai membuka untuk kemitraannya. Oke. Nah, kita mulai dari awal itu menjadi mitra pertama kami adalah Maxim Batu. Begitu, Maxim Batu, dan sampai sekarang sudah ada di seluruh Indonesia untuk mitra-mitra kita sendiri. Oke, jadi untuk ekspansi ke daerah sendiri, pertama daerah yang sasar oleh Maxim itu mana, Mas? Untuk daerah Sebelum dimitrakan ini tadi ya, sebelum ada mitra yang bergabung menjadi mitra Maxim. Tentunya kan Maxim mengembangkan bisnisnya ada di wilayah-wilayah yang lain. Nah, itu wilayah yang pertama kali yang didatangi oleh Maxim, Mas. Untuk wilayah pembukaan pertama nih Mas ya. Ya, pembukaan pertama itu kita ada di Jakarta. Jakarta, oke. Pastinya kita mengincar Jakarta karena kita tahu sendiri Jakarta itu sangat bagus potensialnya Mas ya. Nah, sangat bagus potensialnya di sana. Namun sepertinya untuk kita yang pendatang, tahun 2018 ya Mas ya. Iya, waktu itu yang lainnya sudah berapa tahun lebih awal. Iya benar, untuk kita yang pendatang sebenarnya belum kuat nih. Untuk menghalau genjatan dari kompetitor-kompetitor kita yang lain, begitu. Nah, jadi kita mencoba sedikit ke pinggir, seperti itu, sedikit ke pinggir. Kita mulai buka di Batam, terus ada di Pekanbaru juga. Oke, dan tadi Mas Dana juga menyinggung bahwa ada mitra pertama itu adalah dari Batu gitu ya? Benar Mas. Dari Batu. Batu itu Malang ya Mas ya? Iya, Batu Malang. Oke, apa yang membuat waktu itu kemudian ada menggandeng mitra ini? Apakah mitra ini, si calon mitra ini yang berinisiatif, atau dari Maxim sendiri yang menawarkan kamu kalau mau menjadi mitra kami bisa nih? Seperti itu. Baik. Gimana awal ceritanya waktu itu? Siap. Kalau Maxim sendiri itu membuka peluang kemitraan ini, kita melakukan promosi saja sih Mas waktu itu memang. Jadi kami tidak langsung mungkin ke orang-orang yang ingin memiliki bisnis itu. Kami blast saja Mas. Kami blast, kami buka untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dan untuk Batu sendiri itu mulai di 2020. Iya benar. Itu yang pertama. Iya benar. Jadi dari 2018 itu kami masih mencari Mas. Masih mencari. Jadi driver yang sudah ada yang dimiliki itu dikelola oleh Maxim sendiri. Iya benar Mas. Dari Maxim sendiri. Nah jadi 2018 itu kami masih mencari. Ada yang datang dan pergi pastinya karena mungkin kami masih baru. Mereka masih menanyakan kekuatannya apa, terus kok berani sih membuka kemitraan ini gitu kan, karena mereka tahu kompetitor sudah gede-gede nih, sudah gemuk-gemuk nih kompetitornya begitu. Nah, kami memulai dengan franchise di Batu, kemitra kami di Batu begitu. Nah, sampai semuanya berjalan dan saat ini kita sudah memiliki banyak mitra. Mitra. Tadi Mas Dana menyebut ada sekitar 260 lebih itu Mas ya. Apakah itu dikelola oleh mitra semuanya? Jadi itu adalah mitra atau wilayah jadi iya, benar. Nah, untuk dari 250 lebih itu penyebaran
kantor Maxim kita, Mas. Kantor Maximnya. Untuk mitra sendiri kita sudah lebih dari 180. 180. Benar. Nah, dan sampai saat ini juga masih akan bertambah terus. Oke. Nah, selanjutnya apa nih yang membedakan mitra ya kan dengan kantor cabang Maxim seperti itu? Kan ada bagian-bagiannya nih, Mas. Iya. Ini apa itu sudah ada Maxim di sini kantor cabangnya. Terus apa untungnya kami menjadi mitra di sini? Siap. Bisa dijelaskan? Baik. Nah, untuk mitra Maxim sendiri itu sebenarnya kita tidak memiliki batasan ataupun pembedaan, Mas. Oke. Dari kantor mitra sendiri ataupun kantor cabang. Karena untuk mitra sendiri itu untuk kantor layanannya itu sama seperti kantor cabang, Mas. Oke. Jadi kita tidak memiliki pembedaan di sana. Jadi kita samakan semuanya. Memang bedanya mungkin kalau kantor cabang lebih ini Mas ya, lebih proper ya Mas ya, seperti itu. Dan untuk mitra sendiri, jadi saya mau menyebutkan nih Mas, mitra yang kerjasama dengan bisnis transportasi online Maxim, itu mereka bisa melaksanakan pekerjaannya dengan 2 cara. Oke. Nah, yang pertama itu mereka bisa melakukan semuanya di handle sendiri. Oke, dan selanjutnya mereka bisa menggunakan yang namanya mungkin autopilot ya Mas ya, namanya ya begitu. Nah, kenapa seperti itu Mas? Karena kita memiliki sistem manajemen yang sangat fleksibel. Nah, bisa digunakan di komputer, laptop, dan mungkin mitra kita sedang di perjalanan, tapi mereka ingin melihat orderan per hari ini tuh berapa ya Mas ya, begitu. Nah, mereka bisa menggunakan handphone mereka. Nah, begitu. Jadi sangat fleksibel. Dan kembali lagi kami tidak ada membedakan di sana Mas. Untuk dari cabang itu bagaimana dan untuk kantor mitra kita bagaimana. Karena untuk pelayanannya itu tetap sama-sama untuk kantornya pasti harus memiliki customer service-nya, begitu. Dan kami juga memiliki asisten. Nah, asisten ini adalah kami sebut mungkin call center Mas ya. Nah, call center. Jadi untuk cabang menggunakan call center juga. Nah, untuk mitra juga itu mereka tetap menggunakan asisten dari call center kami juga. Begitu. Jadi mitra ini mirip seperti cabang ini Mas ya? Benar sekali. Begitu. Karena untuk tujuan awal kami ini mengembangkan Mas. Nah, begitu. Jadi semuanya sama seperti kantor cabang pada umumnya. Pertanyaan saya adalah sebenarnya ya kalau kita bisnis itu kan apa itu akhirnya yang ingin kita dapatkan adalah keuntungan tiap bulannya gitu ya Mas ya. Nah, pertanyaan saya tadi lebih spesifik sebenarnya ketika kita jadi mitra gitu ya, keuntungan yang kita dapatkan itu sekitar berapa dan itu dari mana gitu loh Mas. Nah, itu. Baik. Jadi untuk keuntungan mitra sendiri itu nantinya didapatkan dari setiap orderan yang diselesaikan oleh para driver. Begitu Mas. Nah, nantinya ketika driver sudah menyelesaikan orderan tersebut, mereka akan dipotong dari akun saldo mereka itu mulai dari 10 sampai 15%. Nah, itu tergantung dari layanan yang digunakan oleh pelanggan kita. Nah, dari potongan 10-15% inilah nanti yang akan dikalkulasikan setiap bulannya yang akan menjadi omset ataupun keuntungan. Dan ada juga nanti yang diuntungkan dari driver ketika mereka melakukan yang namanya pendaftaran akun prioritas. Contoh artinya akun prioritas. Nah, jadi ketika mereka mendaftar pertama itu mereka adalah driver Maxim. Nah, nantinya setelah itu ada yang namanya pengajuan akun prioritas. Nah, keunggulannya akun prioritas ini apa? Keunggulannya adalah ketika nanti ada orderan yang masuk, yang diutamakan adalah mereka. Yang diutamakan adalah mereka. Dan nantinya itu mereka akan mendapatkan potongan lebih kecil lagi untuk potongan yang tadi Masnya dari 10 sampai 15%. Nah, untuk mobil yang full branding, potongannya cuma 5%. Kenapa dia
diprioritaskan nih. Jadi ini kan untuk yang itunya ya, untuk driver-drivernya ya, Nah, pemilik benar. armadanya ya. Dia jadi prioritas. Tapi kenapa keuntungnya jadi lebih kecil? Padahal kan dia diprioritaskan, Mas. Nah, jadi ketika mereka gini Mas, untuk driver prioritas ini, Ya. kenapa mendapatkan keuntungan pemotongannya lebih kecil? Karena itu adalah promosi berjalan kita. Oke, promosinya dalam bentuk Mereka untuk mobil pasang stiker Maxim Oh, di mobilnya, iya. full brand, dan untuk motor mereka menggunakan jaket atribut. Nah, Maxim. iya benar sekali. Oh, artinya Maxim ini nggak wajib menggunakan atribut Maxim ya? Benar sekali Mas, begitu. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan orderan yang lebih cepat dapat, begitu Mas, mereka bisa ajukan akun prioritas. Harus dengan keunggulan yang tadi, Ya. dengan menggunakanlah yang tadi untuk motor itu menggunakan jaket dan helm, dan untuk mobil pasang stiker di mobilnya, begitu. Jadi satu lagi nih keunggulan dari Maxim itu tadi. Ya kamu kalau katakanlah ini masyarakat yang pengen jadi mitra Maxim, mitra yang ini nih, mitra drivernya ya. Iya. Ini tadi kan ngomongin mitra ada dua nih, Iya. mitra drivernya sama mitra yang mengelola ini. Benar Gitu ya. Jadi bagi para mitra drivernya bisa join ke Maxim tanpa harus kelihatan banget ini mitra Maxim, itu tanpa menggunakan atribut. Benar. Tapi potongannya lebih gede dan tidak prioritaskan. Oh, seperti Begitu. Dan pastinya untuk mitra-mitra kita yang owner sangat menguntungkan untuk mereka. Menguntungkannya karena mereka mendapatkan promosi berjalan. Iya. Yang dilihat oleh pelanggan-pelanggan kita. Oh, ternyata di wilayah saya sekarang sudah masuk Maxim ya, karena mereka melihat driver-driver motornya menggunakan jaket Maxim, begitu, dan mobil-mobilnya menggunakan stiker Maxim, begitu. Jadi ada keuntungan mereka mendapatkan promosi dan branding itu tadi. Benar sekali. Sebenarnya branding itu tadi juga bermanfaat. Jadi masyarakat di sebuah wilayah itu jadi tahu di situ ada Maxim gitu. Iya. Sehingga tentunya meningkatkan orderan juga, Mas. Pasti, apalagi kalau wilayah-wilayah yang masih memang di sana hanya ada ojek pangkalan, Mas. Belum ada kompetitor, begitu. Itu sangat menguntungkan sekali untuk branding-branding yang seperti itu. Tapi apa tujuannya atau tujuan dari Maxim membuat si drivernya ini fleksibel gitu loh. Fleksibel artinya mereka bisa menjalankan bisnisnya, bisa menjadi mitra drivernya tanpa menggunakan atribut. Apa alasannya, Mas? Itu sebenarnya itu tergantung dari drivernya lagi, Mas. Kami kan memberikan pilihan. Kalau memang driver tersebut tidak ingin menggunakan atribut, potongannya seperti tadi. Begitu. Dan pastinya ketika mereka nanti, kita buat contoh, di satu tempat itu ada driver Maximnya ada 5 orang. Nah, dari 5 orang ini salah satunya adalah driver prioritas. Nah, ketika nanti ada orderan di sana, pasti driver prioritas ini duluan yang akan didapatkan otomatis dari sistem, bukan kami. Jadi Maxim sendiri itu semua sudah sistematis, Mas. Jadi tidak ada yang namanya manual order ke driver-driver. Jadi ketika nanti di satu wilayah itu, seperti tadi saya lanjutkan contohnya itu ada 5 orang driver, salah satunya itu prioritas, pasti sistem otomatis masuk orderannya ke driver prioritas tersebut. Begitu. Jadi artinya semuanya dikembalikan ke mitranya, itu kamu pilih yang mana. Tapi dua-duanya apapun pilihannya itu menguntungkan si Maxim juga. Iya, benar. Mereka ini bisa dapat omset berapa sih, Mas? Dengan asumsi berapa driver, Mas? Nah, jadi itu untuk asumsi driver mungkin tidak ada batasan, Mas. Jadi kita bisa buat asumsi dari orderannya, Mas. Nah, begitu. Kalau omset yang akan mereka dapatkan itu bisa lebih dari 30 juta rupiah sampai di 250 juta rupiah. Itu sudah rata-rata, Mas ya. Rata-rata begitu. Karena kita juga sudah memiliki mitra-mitra yang sudah berkembang baik begitu, dan omsetnya juga yang dulunya ini hanya sebagai sampingan jadi income utama mereka.
Oke. Jadi kebetulan Maxim, franchise Maxim ada nih melakukan gathering franchise beberapa Oke. hari yang lalu, Ya. begitu Mas ya, di Jakarta. Nah, Diikuti oleh berapa? diikuti dari mitra kami seluruh Indonesia, Seluruh Mas. Indonesia. Benar sekali, seluruh oke. Indonesia. Nah, di sana kita melihat mitra-mitra yang sukses-sukses yang mereka memberikan wawasan Iya. dan sharing section kepada kami yang awalnya mereka hanya driver Maxim. Nah, ada contoh kita dari Bukit Tinggi, Mas. Ya, Nah, dari ini Bukit adalah Tinggi, salah Padang. satu mitra franchise kita yang sukses. Oke. Nah, dari awalnya Bapak ini adalah driver Maxim, Mas. Driver Maxim. Terus kemudian jadi mitra. Jadi benar, mitra Oke. franchise-nya, Mas. Oke. Nah, beliau melihat Bless di aplikasi taksi driver dia bahwasanya Maxim membuka kemitraan. Buka kemitraan. Begitu. Jadi Bapak tersebut follow up kita. Nah, 150 juta, Mas, per bulan. Per bulan. Itu omsetnya atau yang dia dapat? Nah, tadi kan ada bahasan bahwasannya di bawah 7 juta rupiah Iya. itu tidak ada pemotongan royalti. Potongan royalti. Artinya Maxim nggak dapat. Iya, benar Oke. sekali. Maxim tidak mengambil royalti. Segitu baiknya si Maxim. Iya, benar, Mas. Oke. Biaya Jadi lisensi. Maxim baru dapat ketika si mitra ini dapat lebih dari 7 juta. Benar sekali, Mas. Oke. Jadi kami fokuskan mereka itu untuk pengembangan terlebih dahulu, Mas. Oke. Pengembangan terlebih dahulu, dan nanti ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan di atas 7 juta, itu ada pemotongan royaltinya. Potongan royaltinya berapa? Itu mulai dari 15%, Mas. Oke, katakanlah 10 juta, 15%-nya itu 1,5 untuk Maxim. Benar, Mas. Sedikit sekali, Mas. Berarti Iya, Mas. baik sekali nih Maxim, ya kan? Jadi kalau 150 juta, 15%-nya berapa itu? Katakanlah 15 juta. 15 juta, 17.500. Iya. Iya, sekitar itu. Iya, iya. Jadi dari Untung besar dong mitranya. sangat-sangat besar, Mas. Begitu. Iya. Tapi untuk ketentuan yang sekarang itu kita mulai dari 15% sampai di 25% kalau nggak salah. Nanti mungkin bisa saya cek kembali. Itu 25% ketika keuntungan mitra kita sudah di atas 22 juta. Oke, artinya bakal ada perubahan dan itu nanti disampaikan ke mitranya gitu ya. Siap, Mas? benar sekali. Menarik sekali. Sekarang ngomongin wilayahnya yang potensial untuk mengembangkan bisnis Maxim ini. Maksudnya mitra-mitra ini untuk mengembangkan bisnisnya di wilayah sana. Wilayah mana saja, Mas, yang potensial, Mas? Nah, untuk saat ini kami masih membuka banyak sekali wilayah-wilayah yang potensial. Oke. Begitu, Mas. Nah, di Pelaihari itu bagus. Oke. Terus untuk di Jawa ada beberapa yang bisa saya cek itu ada di Magetan. Nah, di Magetan. Terus untuk di tempat kita sendiri, nah itu ada di wilayah Riau. Itu ada di Teluk Kuantan seperti itu, Mas, yang mungkin Indonesia dan sobat franchise tahu kalau di Teluk Kuantan itu ada yang pacu jalur itu loh, Mas. Oke. Yang pacu jalur yang tahunan. Nah, itu sangat bagus. Oke. Apalagi itu kan tempat wisata, Mas, ya. Betul. Nah, begitu. Kami masih banyak list-list wilayah yang bisa mitra-mitra kita membuka di sana. Dibuka di sana. Jadi mitra ketika berminat nanti bisa disampaikan ini wilayah-wilayah potensialnya di mana saja. Oke. Karena dari list kami sendiri itu dari Sabang sampai Merauke masih ada 300-an lebih, Mas. 300-an lebih. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Jadi Mas tadi kan juga menyinggung bahwa suatu wilayah hanya ada satu mitra. Benar sekali. Tujuannya agar di sana tidak ada cekcok internal ya, mungkin kita bilangnya. Jadi hanya khusus di satu wilayah itu hak eksklusifnya itu hanya boleh satu mitra saja yang mengelola, begitu. Oke, biar lebih tergambar nih mitra bisnis. Benar. Dalam satu provinsi itu ada berapa mitra? Bisa dibagi berapa mitra? Bisa dibagi beberapa mitra tergantung dari ininya, Mas, dari potensial wilayah-wilayahnya di sana. Karena kan kami menjualnya ini kan per wilayahnya itu
wilayah-wilayah potensialnya saja dengan penduduk minimal itu di atas sudah 30.000 jiwa, begitu. Itu mungkin di satu provinsi itu bisa ada 2 ataupun 3. Jadi nanti biar nggak ribut satu sama lain gitu kan, itu udah diatur lah sama Maxim ya Mas? Sudah sangat. Nah, jadi pun kalau seumpama nanti ada kecamatan yang mungkin berdekatan nih Mas, yang memang potensialnya juga gede di sana, mungkin biasanya itu di tempat-tempat yang ada pabriknya. Nah kalau pabriknya kan agak lumayan gede Mas ya. Nah jadi ada perbatasan kecamatan-kecamatan lain, nanti bisa kita jadikan satu Mas kecamatannya. Jadi dari 2 kecamatan itu kita bisa jadikan satu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah dalam satu wilayah itu tadi kan yang mengelola adalah salah satu mitra gitu kan. Nah terus batasan selanjutnya adalah driver-driver yang daftar di mitra itu, apakah yang ada di wilayah situ saja atau bagaimana? Nah, kalau untuk pendaftaran driver sendiri itu memang per wilayah Mas, per wilayah. Namun nantinya driver itu bisa melakukan orderan lintas wilayah. Nah, kita sebutnya itu intercity. Intercity, dan nantinya juga driver tersebut bisa mengambil dari wilayah lain, begitu. Dan kita juga untuk mitra bisnis kita mendapatkan keuntungan dari sana Mas. Nah tidak hanya dari driver yang driver mereka lah sebenarnya driver mereka menyelesaikan orderan di dalam bordernya mereka, itu pasti keuntungan dia. Itu pasti keuntungannya lebih. Pasti itu keuntungannya mereka. Namun ketika nanti ada driver kota lain mengambil orderan di tempat dia, itu mereka tetap mendapatkan keuntungan. Tapi keuntungannya berbeda. Keuntungannya pasti berbeda Mas. Nanti akan dibagi sama kota dari driver ini berasal. Aturannya jelas banget Mas, seperti itu. Jadi nggak ada persaingan gitu loh, kayak nggak seperti itu. Sudah jadi diatur sedemikian rupa biar menguntungkan mitra yang ada di wilayah mana, terus driver-drivernya itu ada berapa, nggak saling dirugikan gitu. Nggak saling merugikan. Dan ketika nanti driver tersebut Mas, kita buat contoh drivernya dari pendaftarannya di Surabaya. Nah kebetulan drivernya itu pindah ke Bali. Pindah ke Bali, Nah, driver itu kan nanti kan akunnya pasti akun Surabaya. Ya, betul. Nah, dia tetap akan bisa mengambil orderan di Bali. Nah, karena kita tidak ada pembatasan itu. Nah, ketika nanti mereka itu mengambil orderan beberapa kali di Bali dalam rentan waktu seminggu ataupun sebulan, tapi mereka aktif, nanti akun mereka akan otomatis dipindahkan ke Bali. Jadi sudah otomatis, nggak perlu diminta. Tidak perlu. Begitu. Jadi jadi keuntungannya bisa full. Jadi tidak harus split lagi nih keuntungannya. Dan driver ini tadi dipindahkan ke mitra yang mana? Atau ke Bali? Enggak, maksudnya di Bali tentunya ada beberapa mitra juga ya kan. Dimasukkan ke mitra siapa nih? Tergantung wilayah driver ini. Sistemnya sudah seperti itu. Iya, sudah sangat jelas Mas. Jadi kita nggak perlu takut. Ini kok ada driver Surabaya nih di sini. Nanti kita, soalnya karena mereka ini kan punya batasan untuk penyelesaian masalahnya itu kan per kota ya Mas ya. Begitu. Jadi itulah tadi hak eksklusif atas kota itu. Satu mitra itu hanya boleh mengelola satu wilayah, begitu. Jadi mereka akan mendapatkan akses untuk wilayah tersebut. Jadi mereka tidak bisa akses untuk wilayah lainnya. Nah jadi nanti ketika mereka mendapatkan mungkin ada problem nih driver ini, tidak perlu takut karena nantinya driver tersebut akan menjadi drivernya dia juga. Begitu. Jadi sistem yang memasukkan gitu ya? Iya benar sekali Mas. Karena kita sudah sistematis. Iya menarik sekali. Tapi kayaknya ini udah terlalu panjang gitu kan. Langsung saja bagaimana syarat untuk menjadi mitra itu tadi Mas? Baik. Nah untuk sobat franchise semuanya, jika ingin menjalin kerjasama dengan Maxim, caranya bagaimana? Caranya itu nanti bisa langsung ke taximaxim.com. Di website kami itu nanti ada kolom
kemitraan di sebelah kiri bawah, nanti bisa buat permohonan di sana, nanti akan tim sales manager kami yang akan follow up. Nah, saat itu syarat-syaratnya sangat mudah, Mas. Jadi syarat-syaratnya itu ada nanti pelampiran dokumen, itu ada KTP, KK, SKCK, dan nanti wajib ada pelampiran badan hukum PT. Nah, itu saja sih, Mas, untuk syarat-syaratnya. Investasinya itu tadi Untuk mulai dari 10 juta mulai dari rupiah. mulai itu Berdasarkan dari kepadatan penduduk, Mas. Oke. Jadi ketika kita buka dari 10 juta, nanti ketika sudah lebih dari batas 10 juta itu untuk 50.000 jiwa, nanti menyesuaikan harganya. Oke, tapi tentu saja semakin padat penduduknya, apa itu potensial ordernya juga Sangat semakin banyak. pasti, Mas. Oke, itu tadi. Sepertinya cukup, Mas. Namun barangkali Mas Dana pengen menyampaikan beberapa hal yang mungkin tadi tidak kita obrolin. Silakan. Mungkin sudah semua, Mas, ya. Oke. Sudah panjang lebar tadi, udah semuanya kita obrolin dari latar belakang, gimana pengembangannya, gitu-gitu ya. Udah lengkap sih, Mas. Oke. Baik, Mas Dana, terima kasih atas obrolannya. Dan demikian tadi, Sobat Bisnis, menarik sekali ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Maxim yang menawarkan peluang bisnis transportasi online. Jadi ternyata kita atau Sobat Bisnis semuanya jika ingin menjadi mitra bisnis dari Maxim, itu bisa mendaftar dan nantinya bisa mengelola transportasi online sendiri seperti itu, Mas ya. Baik, sekali lagi terima kasih Sobat Bisnis yang telah menonton dari awal hingga akhir. Saksikan terus Bistalk, bincang peluang bisnis, dihadirkan oleh Infobrand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi.